98%, untuk Palembang 93%, dan untuk Surabaya saya kira sudah di atas 80%. Jadi ini sudah di atas target daripada MDGs. Saya ucapkan selamat kepada 3 kota tersebut. Jadi intinya, kalau wali kota dan DPR-nya committed, itu pasti bisa kita kerjakan hal-hal yang jauh lebih baik untuk melayani masyarakat. Yang ketiga, masalah tarif. Tarif itu tadi, mau tidak mau, kalau PDAM itu mau sehat dan bisa memberikan layanan yang baik kepada masyarakat, tarifnya harus full cost recovery. Jadi kalau harga airnya 2.000, tarif yang masuk rata-rata juga harus 2.000. Jangan sampai dipengaruhi oleh siklus 5 tahunan tadi menurut Pak Wapres ini. Jadi jangan sampai ada intervensi, mau menaikkan tarif, tapi karena terganggu adanya proses 5 tahunan tadi, lantas tarif tidak bisa dinaikkan. Kalau harga air produksinya itu 2.000, masyarakat bayarnya 1.500, itu tinggal tunggu bangkrutnya saja PDAM itu. Jadi tarif mau tidak mau, kalau mau sehat dan mau memberikan layanan yang baik kepada masyarakat, harus cost recovery full, harus harganya lebih tinggi dari harga produksi. Bagaimana dengan yang miskin? Itu bisa dengan cross subsidi, pabrik dengan harga yang jauh lebih mahal, kemudian masyarakat miskin bisa membayar di bawah harga produksi, tapi average harus di atas harga produksi. Kemudian masalah kebocoran, banyak sekali PDAM ini yang tidak efisien, jadi bocornya itu besar. Target kita bocoran kan 30% di bawah 30%, sekarang masih ada PDAM yang bocornya 50%, 40 sekian persen. Kalau kita bicara kebocoran itu bukan bocoran fisik, airnya hilang, tapi adalah air yang tidak menjadi uang. Artinya sebenarnya airnya nyampe, tapi uang itu tidak nyampe ke PDAM, itu bocoran. Artinya dikorup lah di tengah jalan, kasarnya seperti itu. Nah ini hanya bisa kalau corporate governance-nya bagus. Ini bisa kalau yang menangani PDAM adalah profesional-profesional, bukan orang-orang yang karena sesuatu dia duduk di situ dan dia tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Masalah air baku. Tadi disebutkan bahwa banyak sekali pemerintah kota yang tidak punya air baku. Sekarang Kementerian PU sudah mendorong supaya terjadi regionalisasi. Jadi PAM regional. Beberapa provinsi sudah bisa menerima, yang saya ingat betul lah Provinsi Jawa Tengah. Jadi kalau satu kota yang tidak punya air baku, itu menggunakan air baku dari kabupaten sekitarnya. Kemudian ada namanya PDAM regional yang itu dimanage secara bersama-sama sehingga semuanya mendapatkan air baku. Jadi dari air baku itu maka nanti akan muncul yang namanya SPAM regional, dan saya kira teman-teman saya di Tita Karya, Saudara Direktur Air Minum itu sekarang sudah sangat giat datang ke daerah-daerah mendorong supaya dibentuk regionalisasi daripada sistem penyediaan air minum. Saya kira ini untuk sementara yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada diskusi, insya Allah saya akan memberikan penjelasan tambahan. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Pak Joko tadi mengatakan bahwa tentunya untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, tentu PDAM-nya sendiri harus sehat, begitu ya Pak, kurang lebih? PDAM-nya harus sehat. Nah tapi kita melihat tadi juga dari laporan yang disampaikan oleh Ketua Umum Perpamsi Bapak Syaiful, dan kemudian tadi disampaikan kembali oleh Bapak Wakil Presiden dalam sambutannya, bahwa sebagian besar dari PDAM sendiri sebenarnya tidak sehat malah ya Pak ya. Dan berbagai cara pun sudah dilakukan untuk membuat penyehatan PDAM itu sendiri, termasuk program restrukturisasi utang. Nah, namun sayangnya sepertinya program restrukturisasi utang ini kurang berjalan, kurang dimanfaatkan atau kurang banyak yang berhasil melakukan program ini. Bagaimana progresnya sampai saat ini Pak Agus? Terima kasih, dan saya juga awalnya ingin menyampaikan terima kasih kepada Perpamsi yang telah menyelenggarakan acara yang baik sekali ini. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden, mari kita gunakan kesempatan ini untuk bersinergi. Ya, dan di sini kami para menteri di pusat bertemu dengan Bapak Ibu tentu akan bisa mendiskusikan isu dan mencari solusi. Kalau terkait dengan restrukturisasi, sebetulnya kita sudah ada mengeluarkan aturan untuk mengajak para PDAM untuk melakukan restrukturisasi kalau sedang dalam kondisi bermasalah. Nah, memang PDAM kan dari waktu ke waktu ada pergantian manajemen, menjalankan operasional, mungkin kurang sehat, yang terjadi banyak tunggakan.
Dan tadi sudah dikonfirm jumlahnya kurang lebih ada 175 PDAM yang statusnya menunggak. Tetapi tentu masih ada 200-an yang sehat dan tentu kita mesti jaga agar yang sehat tetap sehat. Dari 175 yang menunggak itu, ternyata baru 123 yang mengajukan permohonan untuk melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi itu kan bisa dalam bentuk penjadwalan ulang, merekondisikan ulang, ataupun mengatur ulang tentang kewajibannya. Tetapi harus dilakukan restrukturisasi. Ternyata peraturan yang kita keluarkan yang mengundang PDAM yang sedang menunggak untuk melakukan restrukturisasi, itu tidak semua merespons. Dari 175 yang menunggak, hanya 123 yang mengajukan. Dan ketika kita lihat, yang mengajukan permohonan untuk restrukturisasi itu punya permasalahan yang klasik. Dan permasalahan itu jangan main salah-salahan. Ini kita mungkin semua harus merespons, karena kita ingin bersinergi untuk mencari solusi. Yang paling utama permasalahannya adalah tarif.